Maaf Bu, sebelumnya kita masih dalam proses pemindahan isian blok dari Word ke bloknya Bu. Oke. Iya, Ya, silakan. Ya, sebentar lagi Bu. oke. Mungkin sambil nunggu kelompok 2 dan kelompok 1, silakan kalau ada kelompok yang lain sudah siap, bisa menunjukkan tampilan bloknya. Mungkin kelompok 4 Bu sudah. Oke, silakan. Silakan Mas Irsyad. Tidak bisa share nih Bu, karena belum Oh, sebentar. Oh iya ya, oke. Sorry. Oke, silakan. Hmm. Configuration. ini bloknya. Iya, boleh dilihat. Oke. Belum ada store-nya? Store-nya ini Store-nya masih di bukan yang link ke bukan link ke platform. yang usaha distro ya, masih belum Iya, ya. paling nanti di revisi lagi. Oke. Kalau untuk link ininya, apa namanya, link ke beberapa distro di Surabaya, nanti gunakan MyBlock aja dulu ya. Gunakan MyBlock dulu di sini. Oh iya. Jadi di tulisannya teman-teman di sini, terus nanti diulas seperti itu. Kemudian apa namanya, ada nama distro di Surabaya misalnya, gitu. Kalau misalnya fashion yang lagi tren ini misalnya mungkin lebih fokus ke distro yang tidak terlalu segmented ya, kayak misalnya menjual semua beragam pakaian untuk anak muda, laki-laki, perempuan, kayak gitu ya. Untuk indoor maupun outdoor misalnya seperti itu. Kemudian yang ini buat tulisan yang berbeda lagi gitu ya. Misalnya ini temanya streetwear misalnya kayak gitu, atau mungkin temanya untuk outdoor apa namanya outfit misalnya. Jadi nanti bisa menyasar yang satu ini yang kiri misalnya lebih ke semua jenis fashion wear. Nah, yang kanan ini mungkin lebih ke kayak outdoor wear. Jadi mungkin di sini nanti toko-toko yang masuk bisa buat outdoor apa namanya appliances kayak Eiger kayak gitu-gitu. Nah, mungkin lebih masuk di sini. Yang kanan ini gitu ya. Gitu. Jadi blok kalian tuh bisa menampung dua jenis distro yang berbeda dan itu mempunyai apa namanya kesempatan buat kalian sebenarnya sebagai SEO apa produk SEO marketer ya, dan si distro itu sendiri untuk memasarkan produknya lewat blog kalian seperti itu. Di sini di street 123 ini ada kayak review gitu Kak? Kayak buyernya ya yang bisa ngisi review ya. Iya. Oke. Iya. Ini sudah ini ya, sudah bentuknya udah web ini kalau ini. Website commerce ya. E-commerce. Ada Mau yang bertanya, ditanyakan, Mas? misalnya kalau nanti yang eh, apa, link all shop-nya itu ditaruh di my blog tadi Bu. Mm-mm. Terus reviewnya ntar di mana Bu? Reviewnya, nah itu kalau misalnya coba di ini deh, klik yang my blog, yang anu dashboard ya, tampilan dashboard. Ini tampilan web kan ya.
Oh, tampilan. Tampilan dashboard. Bentar. Iya. Iya betul ini. Ini ya, Bu. Iya, coba diedit ya. Ini komen Oh, oke. Coba klik yang manage tadi coba. yang mana? Back dulu. Nah, itu yang manage ini. Ya, itu ada apa itu di situ? Oh, coba edit. Edit. Iya, coba edit. Yang edit. Nah, ini teksnya nanti jangan lupa ya, teksnya ya. Teks ini juga salah satu unsur dari SEO, jadi gunakan teks yang sebanyak mungkin yang bisa mengarahkan visitor ke web kalian. Hide comments ini yes aja, nggak usah hide comment, ya benar-benar. Terus ini sebenarnya ada custom SEO. Coba ini klik get feature ini bayar ya otomatis ya. Coba klik get feature ini. Oh Iya, iya, bayar. bayar. Oke. Oke, nggak apa-apa, nggak usah di back aja. Oke, nggak apa-apa. Nggak ada kalau gitu ya. Kalau misalnya seandainya nggak ada kayak gini, teman-teman bisa membuat rating sendiri gitu ya. Kalian ibaratnya sebagai fashion expert ibaratnya ya. Ada satu toko terus kalian beri rating 1 sampai 5, kasih aja image 5 bintang gitu, insert image 5 bintang atau 4 bintang atau 4,5 misalnya kayak gitu-gitu. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Di setiap pilihan setiap list store yang kalian sertakan di situ ya. Kemudian coba klik insight ini Mas. Sudah Insight. nyala apa belum? Iya. Ini kan analytics-nya ya. Iya. Oke. Nanti coba kunjungi. Jadi misalnya semua anggota mengunjungi dalam satu waktu yang sama gitu misalnya ya. Nanti coba dilihat apakah insight-nya ini berubah atau enggak. Karena harusnya berubah ya kalau misalnya nyala. Tapi ini sebenarnya fiturnya juga enggak berbayar. Harusnya bisa gitu. Jadi menunjukkan jumlah kunjungan dan sebagainya. Ini sepertinya jumlah kunjungan aja ini kalau site 1, 2, 3 ini. Oke. Baik. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti yang ini yang di tag itu diisi itunya ya, Bu ya, link Ya. WhatsApp ya. Yang di sini. Tag ini keywords ya, keywords yang umum yang teman-teman bisa nyari di Google Trend seperti yang saya contohin kemarin. Misalnya kalian mau ambil streetwear gitu ya. Nah, nanti coba search di Google Trend keyword apa yang muncul gitu. Nah, itu nanti bisa teman-teman masukkan di teks ini. Keyword-keyword yang paling sering muncul. Nah, itu masukkan aja semua di teks ini. Sebanyak mungkin. Ini kayaknya nggak ada batasannya. Kalau link
tokonya itu masukkan di sini aja. Ini link kan ini ya. Ini insert link ya ini ya. Iya. Jadi biar nyala. Jadi bisa juga misalnya kalian nulis nama tokonya misalnya katakanlah Eiger ya. Kalian blok nama Eiger itu kalian klik. Jadi biar nanti orang kalau ngeklik Eiger langsung ke linknya tokonya. Kayak gitu. Kayak gitu. Iya, oke. Terus apa aja nih fitur yang ada di sini ya? Kayaknya tulisan aja. Oke. Baik. Oke, thank you Irsad dan Iya, iya. teman-teman. Iya. Silakan siapa mungkin yang mau sharing? Bagas, gimana kelompoknya Bagas? Sebentar Ibu, masih edit sedikit lagi. Oh iya, oke. Kelompok 1 belum datang Rizky ya? Kelompok 4 silakan. Silakan kelompok 4. Kelompok 4 ada Ratna, Dwi. Yang tadi kelompok 4 ya. Kelompok 3, Vanessa. Gimana Vanessa? Sama teman-teman ada Karisa. Ada Zori, pada Sinta. Sampai mana SEO-nya? Atau mungkin kelompok 5, silakan. Fatan mungkin. Iya, oke. Dari blog cafe ya, misalnya di sini ada banyak banget tema-tema sebenarnya yang teman-teman bisa pilih. Katakanlah ada kafe terbaik di Surabaya atau kafe estetik di Surabaya atau kafe murah di Surabaya, cozy cafe, kafe sejuk, kafe hidden gem, kayak gitu-gitu ya. Atau kalian bisa bikin berdasarkan lokasi, bebas ya. Kafe di Surabaya Pusat, kafe di Mer, kafe di Kertajaya. Jadi sebenarnya banyak banget kalau teman-teman ingin mengkategorikan tulisan teman-teman ya. Oke, ini coba nanti saya screenshot, saya kirim di grup ya. Terus kalau yang ada di top search ini, yang places ini adalah yang pakai ads ya. Historica, Blackburn, Noh Cafe. Nah ini contohnya banyak beberapa alamat blog yang mungkin teman-teman bisa jadikan referensi untuk gaya tulisan kayak gitu ya. Terus gimana caranya untuk memasukkan semua unsur audio visual kayak gitu. Itu di Trip Canvas ini contohnya yang bagus atau di TripAdvisor.
Nah, di sini ada beberapa menu juga yang shareable di sosial media. Share on Facebook, Twitter, Google, LinkedIn, dan sebagainya. Saya belum explore sih untuk Flip Canvas ini, apakah fitur 4 ini berbayar atau tidak. Nanti teman-teman bisa coba explore ya, misalnya kepengen tahu gimana, bisa daftar dulu misalnya di Trip Canvas, terus melihat-lihat kira-kira fiturnya apa. Tapi ini kayaknya kalau Trip Canvas ini dia semacam news portal gitu ya. Jadi tidak bisa login kayaknya, ini semua tulisan dari ininya, wartawannya. Nah, kemudian ini contohnya misalnya ya, kalian bisa menggunakan link ya untuk beberapa keywords misalnya. Jadi di dalam, misalnya kalian memang temanya tentang kafe gitu, tapi kalian ingin menyasar banyak atau another product juga gitu. Misalnya ini ada kuliner bebeknya khas, misalnya kayak gini ya. Ini tinggal diklik aja, nanti pasti akan lari ke link yang lain. Nah, ini masih tentang Trip Canvas gitu. Jadi memang kalau sebuah SEO yang bagus adalah satu tulisan itu dia mempromot tulisan kalian yang lain yang ada di blog yang sama. Jadi misalnya ya tadi kan apa namanya tulisannya Irsyad yang pertama misalnya katakanlah tentang semua fashion wear gitu ya, satu tulisan. Nah, ada sebuah kalimat yang menuliskan kalau jika kalian ingin atau misalnya sementara mungkin ada beberapa pengunjung yang lebih banyak mencari outdoor wear. Nah, bagian outdoor, tulisan outdoor wear-nya itu kalian blok, kalian sematkan link di situ. Nah, terus itu mengarah ke tulisan kalian, ke alamat link tulisan kalian yang sama di blog. Kayak gitu. Itu lebih bagus lagi. Ya, kalau ini si Trip Canvas ini udah apa? Reach-nya, visitornya udah banyak banget, makanya ini iklannya banyak ini. Di sana sini ini ada pipe fitting, ada segala macam. Nah, itu awal mula dari blog-blog semacam ini ya, yang udah banyak banget ads-nya ini awalnya juga dari tulisan biasa. Nah, seperti ini. Tidak perlu terlalu banyak tulisan, misalnya gunakan banyak foto-foto, tapi itu tadi kalau misalnya itu bukan foto kalian, kalian harus nulis credits-nya ya, di mana, dari mana gitu. Seperti itu. Nah, jadi ada banyak foto, tidak terlalu banyak tulisan, ukuran size tulisannya juga tidak terlalu kecil ya. Nah, seperti ini. Kemudian ada, kalian misalnya kalau mau bikin box ya, insert semacam box gitu, shape ya, kemudian tulis nama ininya apa, nama kafenya apa, harganya, alamat, telepon, jam operasional. Nah, ini ada link ke websitenya. Kayak gitu. Jadi semakin detail semakin bagus. Seperti yang sudah saya sebutin di materi sosial media marketing juga kan ya. Jadi harus jelas nama produknya atau nama jenis usahanya, kemudian harganya, kisarannya berapa, alamat, nomor telepon, jam operasional, dan sebagainya. Nah, terus ini juga ya, oke, misalnya seperti ini. Jadi kalau kita banyak menggunakan audio visual atau visual yang cukup banyak, tidak terlalu banyak tulisan, kemudian flow-nya adalah waterfall seperti ini, ya kalau di konsep design thinking teman-teman baca juga itu lebih bisa menahan visitor untuk tetap ada di blog kita. Semacam itu. Ini bagus banget. Jadi sebenarnya tidak masalah kalau kalian teman-teman mau menggunakan gambar dari orang lain, tetapi itu tadi harus ada fotonya, foto kreditnya ya. Ya, seperti itu. Apalagi kalau misalnya foto itu ada di sosial media, karena di sosial media itu memang platform yang memudahkan kita untuk misalnya sharing momen, sharing picture seperti itu. Kecuali kalau misalnya sumber dari foto ini adalah tidak dipublikasikan gitu ya. Terus tiba-tiba kalian ngepost foto itu misalnya punya teman kalian yang sebenarnya tidak untuk publik, nah itu baru pelanggaran ya.
Oke, jadi seperti ini. Panjang sekali, banyak, tetapi menjaga visitor untuk betah melihat lama-lama di blog kalian. Seperti itu. Jadi maksimalkan space yang lebar, yang panjang dari blog teman-teman. Gitu ya. Nah, ini another topik ini kalau yang ini. Ini cafe. Terus apalagi ini macam-macam banyak sekali. Memang saya meminta teman-teman untuk menulis 2, tujuannya adalah yaitu tadi untuk bisa saling menautkan 2 tulisan itu, sama biar teman-teman belajar nulis juga ya, karena kan copywriting itu adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh marketing. Bagaimana kalian menulis bahasa iklan gitu ya, tapi tidak terlihat iklan gitu. Kalau bahasa iklan banget misalnya ayo kunjungi kayak gitu, beli kayak gitu, ayo nikmati diskon dan sebagainya. Nah, SEO itu adalah bagian dari copywriting yang memang mengemas bahasa iklan itu dengan bahasa berita gitu ya. Nah, ini misalnya 10 kafe terbaik, terus ada kafe Instagramable, terus mungkin kalau ini ada kafe estetik misalnya, kafe estetik ini misalnya, ini juga kita pakai yang lain ya, misalnya Pop Mama ini nama blognya. Nah, ini ada Tropical Cafe dan sebagainya. Nah, ini kita lihat. Nah, kalau yang tadi itu mungkin membuat semacam signature shape gitu ya. Jadi ada bentuk yang terpisah dari tulisan. Terus di situ ada nama, kemudian alamat, kemudian jam operasional, harga. Kalau ini dimasukkan ke dalam paragraf. Nah, ini tapi sayangnya tidak bisa diklik. Nah, ini kurang bagus ini ya, SEO seperti ini. Tetapi tetap ada shareable ada shareable feature-nya. Nah, ini sayangnya tidak bisa diklik. Ini kurang bagus. Script Canva, Script Advisor itu yang setahu saya SEO yang paling bagus ya. Karena bisa nge-link ke langsung ke alamat store-nya. Oke. Nah, dalam menulis atau melakukan copywriting juga yang paling penting selain kalian harus menjelaskan ya dengan tidak terlalu detail tetapi dengan bahasa promosi yang baik, kemudian menjelaskan di mana jamnya jam berapa harganya. Yang paling penting juga itu adalah memastikan bahwa ini datanya masih valid ya, karena internet itu kan kita bisa memilih data yang paling relevan itu dengan berdasarkan gampangnya dengan mensortir tahun. Karena saya pernah melihat blog gitu tentang sebuah kafe baca waktu itu kalau nggak salah. Saya pikir itu masih buka gitu ya, ternyata waktu ke sana itu nggak buka. Nah, itu wah ini nggak valid ini informasinya kayak gitu ya. Jadi teman-teman mungkin bisa search ya, bisa googling sebelum teman-teman memasukkan materi promosi sebuah store ke dalam tulisan blog. Misalnya seperti itu. Ya. Jadi caranya simpelnya biasanya kita kalau misalnya kita nge-search, nah ini misalnya 17 Agustus 2022, ini berarti masih 2 bulan banget ya, 2 bulan lalu, jadi ini kemungkinan masih valid ya. Jangan lupa juga tapi biasanya di blog itu akan otomatis ya ada tanggalnya ya, otomatis ada tanggalnya kalau kalian nulis seperti itu. Jadi kevalidan data itu penting sekali. Kemudian lagi ya contoh lainnya. Teman-teman yang kelompok berapa tuh yang dapat apartemen tuh?
Kelompok 2 atau kelompok 1 yang dapat apartemen? Kelompok 1 Ibu. Oh, kelompok 1. Gimana? Ada kendala kemarin? Nah, ini ya. Kalau apartemen tuh memang sangat segmented ya, maksudnya meskipun kita menggunakan tagline apartemen murah sekalipun ya, misalnya, itu nanti tetap mostly akan tetap masuk ke segmen yang nggak murah juga. Nah, ini kalau misalnya teman-teman nge-search pakai apartemen murah di Surabaya, nanti ujung-ujungnya tetap aja ke beberapa ads kayak gitu. Mungkin bisa juga seperti ini. 10 rekomendasi apartemen Surabaya dengan harga terjangkau. Misalnya seperti itu. Atau harga di bawah katakanlah 500 juta gitu ya. Rekomendasi apartemen Surabaya dengan harga di bawah 500 juta misalnya seperti itu. Nah, kalau ini kayaknya lebih ke ini ya. Ini kayaknya lebih ke informasi berita. Oh, ini nih ada nih daftar apartemen Surabaya di lokasi strategis. Nah ini ada ya, ada link ke ini ya, ke webnya Logia. Coba lihat. Nah ini. Nah kalau seandainya nah ini apa? Beberapa catatan di contoh blog rumah ya. Ini ada beberapa hal yang tricky yang biasanya dilakukan sama marketer, tapi menurut saya kalian jangan melakukan itu ya. Jadi di SEO blog itu kadang-kadang tulisannya misalnya seperti ini. Harga apartemen terjangkau di kawasan Surabaya Selatan gitu ya. Jadi kalian masuk ke blognya. Habis itu ternyata ketika kalian baca tulisan, terus baca beberapa link dari apartemen yang ditawarkan, ternyata ketika diklik itu lokasinya ada di Jakarta, ada di Sidoarjo, kayak gitu-gitu. Jadi yang enggak di Surabaya Selatan. Jadi itu adalah strategi untuk apa ya, ngetrik si customer untuk ngunjungin ke blog kalian. Tetapi memang sometimes yang kayak gitu-gitu itu berhasil ketika kalian memang ditugasin, misalnya katakanlah ya, karena saya dulu juga kerja di properti juga. Jadi misalnya saya diminta untuk memasarkan produk gitu ya, produk yang ada di Malang ya, karena waktu itu propertinya di Malang. Terus, nah kalau saya menyasar konsumen di Malang itu kecil ya, skupnya itu sempit. Nah, akhirnya saya menulis properti ya, saya buat tulisan blog tentang properti di Surabaya. Jadi saya mengulas properti di Surabaya. Habis itu di situ saya menyelipkan properti yang saya jual di Malang kayak gitu. Nah, itu tuh biasanya memang triknya seperti itu ya. Tetapi akan lebih bagus ketika lebih honest dan lebih baik kalau di situ kalian menyelipkan kalimat saja, misalnya gini, dan jika Anda menginginkan hunian dengan pemandangan terbaik, kayak gitu. Anda bisa kunjungi, nah itu baru link kayak gitu. Jadi itu awalnya membahas tentang A, tapi kemudian menyelipkan sesuatu tentang B di dalam tulisan itu tidak apa-apa, asalkan memang tidak membohongi ya. Akhirnya, maksudnya ketika di judulnya aja gitu misalnya tentang Surabaya, tapi ternyata yang di bawah bahasanya tentang Malang, nah itu menurut saya tidak baik ya, tidak etis karena itu kan kita mengarahkan konsumen ke blog kita udah mengambil waktu mereka ya, ibaratnya untuk ngeklik, ternyata isiannya nggak kayak gitu. Jadi lebih baik untuk menyelipkan aja, misalnya kita menawarkan produk lain, kita selipkan dalam tulisan kita. Tapi tulisan kita memang tentang properti di Surabaya, kayak gitu ya. Kemudian, nah ini contohnya apartemen Logia, kemudian, nah ini kelas K Residence ini yang lagi hits ini ya, di dekat area Wonokromo.
Oke, ini ada linknya apa enggak ini? Oh ini ada linknya. Kita bisa lihat. Nah ini ada dua linknya. Yang pertama Klaskar Resident, yang satu Sinarmas Land. Nah tujuan dari penulis blog ini adalah untuk menyasar customer yang mempunyai apa ya, preferensi kepada value dan trust ya. Ada beberapa customer yang memang tidak asal membeli apartemen karena memang dia butuh, tapi juga mempertimbangkan siapa yang bangun apartemen gitu ya. Karena itu dia menuliskan, menautkan Sinarmas Land ini di tulisan blognya. Nah, untuk memberikan aspek trust kepada konsumen. Seperti itu. Jadi semua ini ada purpose-nya. Nah, kalau kita lihat tulisan ini ya, di sini dia menjelaskan tentang nama, kemudian nah ini adalah keyword-nya. Selain dia menyasar pada konsumen yang memang dia orientasi pada value, kemudian pada aspek trust, di sini adalah preferensi yang diberikan kepada customer yang mencari lokasi yang strategis ataupun yang mempunyai potensi kenaikan harga jual. Ketika sebuah properti itu dekat dengan berbagai fasilitas umum dan infrastruktur dan transportasi vital, ya, maka itu akan punya potensi untuk kenaikan harga di masa depan, kayak gitu. Jadi dia menyasar bukan hanya ke orang-orang yang memang perlu membutuhkan apartemen untuk hunian, tapi juga menyasar konsumen yang ingin investasi di properti yang nantinya akan dijual lagi, kayak gitu ya. Kemudian di sini, nah ini dari 3 tulisan ini aja ya, dari paragraf 1 ini sudah menyasar value konsumen yang berbeda. Dari sini juga menunjukkan value konsumen yang berbeda. Yang di sini juga menunjukkan value yang berbeda. Kalau yang di sini ini lebih ke experience seeker dia menyasarnya. Ya, lebih ke experience seeker. Oh, dia ingin konsumen yang benar-benar, aduh aku pengen nggak ribet, pokoknya tinggal di sebuah hunian yang semuanya fasilitasnya ada. Untuk orang-orang sibuk seperti itu, untuk orang-orang yang ingin balancing work and life kayak gitu ya. Karena itu dia menekankan ini fasilitas seperti itu. Desain ini sebenarnya tulisan ini bisa jadi satu di sini ya. Di sini ya. Jadi supaya fokus ke desain aja. Kemudian fasilitas unggulan. Nah, ini area landscape yang jadi nilai jual. Nah, ini dia ingin tidak terlalu kelihatan jelas ya. Kalau dia menyasar investor properti, dia pisahkan antara penjelasan infrastruktur di sini dengan nilai jual ini. Kayak gitu. Tapi ini kalau mau dijadikan satu di bawahnya sini fasilitas publik ini bisa juga. Karena kan ini fasilitas publik, nah ini fasilitas unggulan nih, seharusnya tulisannya ini ke sini. Di sebelumnya, kemudian untuk fasilitas internal gini ya. Jadi keruntutan tulisan juga sangat penting. Kemudian desain ini bisa bergabung di bawah fasilitas internal sini sebenarnya ya. Karena masing-masing memberikan informasi tentang experience yang bisa didapatkan. Nah, baru tentang harga itu di bawah sendiri. Teman-teman mungkin kalau memperhatikan beberapa materi promosi, baik itu di poster, di katakanlah undangan seminar atau webinar itu kenapa sih kok harga itu ditaruh di bawah sendiri? Ada yang mungkin mau berpendapat nggak? Silakan. Sama, ini juga di SEO blog juga seperti itu. Informasi tentang harga itu biasanya ditaruh di bawah sendiri. Ada yang mau berpendapat? Silakan. Kenapa kok seperti itu? Halo? Silakan teman-teman. Menurut kalian kenapa kok harga itu kalau informasi marketing selalu ada di bawah sendiri? Kalau menurut saya untuk harganya ditaruh bawah sendiri karena supaya
orang tidak menilai dulu harganya, Bu, jika mahal di atas. Jadi orang-orang bisa melihat fitur-fitur apa yang ditawarkan, baru bisa melihat harganya. Dan Oke, mereka bisa tahu ini harga yang pas atau tidak untuk fitur tersebut. Begitu, Bu, kalau menurut saya. oke, baik. Terima kasih Bagas ya ini ya. Siapa nih yang ngomong? I- Iya, Bu, Bagas. Oh iya, oke. Terima kasih Bagas ya. Itu juga bisa jadi salah satu faktor ya. Kemudian mbaknya tadi siapa yang mau ngomong tadi? Ya, saya Ibu. Ya, Bapak Vanessa po. Iya, Ya, menurut saya itu kan apartemen ya, Ibu. Mm-mm. Nah, kan biasanya yang orang yang beli apartemen orang-orang yang, berada atau udah itu ya, Bu, mampu. Mm-mm. Nah, Ya. itu di webnya kan harganya taruh di bawah. Soalnya kalau orang-orang mampu itu pastinya ngelihat harganya itu belakangan. Karena mereka tuh ngelihat itunya dulu, Ibu, deskripsi mengenai apartemennya dulu baru harganya. Kalau apartemennya menurut mereka itu bagus atau, kata-katanya menarik buat mereka itu menurut saya, bisa mereka beli kayak gitu, Ibu. Oke, baik. Oke, terima kasih Vanessa. Iya, jadi memang itu sebenarnya kenapa sih copywriting itu kok menggunakan tricks atau style yang sama ya? Kok kenapa harga itu ada di bawah ya? Menggabungkan pendapat Bagas dan Vanessa tadi, jadi sebenarnya itu adalah salah satu cara untuk menjaga engagement dari pembaca si iklan itu ya. Sebenarnya tujuan dari iklan itu memang betul, iklan itu dibuat harus sesuai sama target market yang ingin dituju gitu ya. Katakanlah ada yang memang iklan ditujukan untuk orang-orang yang mengutamakan produk branded atau produk yang berkualitas. Ada juga iklan yang memang ditujukan untuk yang penting harganya terjangkau gitu aja. Nah, ketika sebuah iklan itu harganya ditaruh di bawah, itu sebenarnya menyasar ke multi segmen ya, multi target. Jadi ke semua segmen baik yang katakanlah value terhadap harganya itu banget gitu, ada juga yang value terhadap barangnya itu banget gitu. Oh, ada yang nggak masalah sama harga, ada yang masalah sama harga mahal gitu ya. Jadi tujuannya adalah untuk menjaga kita supaya membaca informasi iklan itu sampai habis. Kalau harganya kita taruh di atas, itu kita udah langsung, ini udah apa ini 100 juta. Misalnya katakanlah ya kalimat pertama, apartemen dengan harga 500 juta ini. Wah, itu pasti yang baca untuk golongan konsumen yang memang istilahnya tidak punya daya beli yang setinggi itu tuh pasti udah sampai paragraf pertama doang langsung ditaruh sama dia. Langsung nggak dilanjutkan sampai bawah gitu. Nah, jadi istilahnya pesan atau message yang mau diberikan kepada konsumen akhirnya tidak sampai, ya. Itu kenapa di atas-atas itu memang lebih banyak ke deskripsi, teman-teman pun demikian, ya. Ketika kalau bikin acara atau menjual sesuatu, di atas tuh dideskripsikan dulu produk ini tuh apa, kualitasnya seperti apa, kelebihannya dibandingkan apartemen lain tuh apa, benefit-benefitnya, kayak gitu-gitu ya. Baru akhirnya di bawah itu ada harganya ya. Kalau untuk misalnya contohnya blog ini menyasar semua segmen sebenarnya. Itu kenapa masih ada atau masih ditulis harga di situ ya. Meskipun secara teori marketing memang harusnya seperti itu, tapi teman-teman kalau melihat ini apa namanya beberapa sosial media ya dari produk-produk yang super branded kayak Dior, Chanel seperti itu mereka tidak pernah menuliskan harga di sosial medianya seperti itu. Mereka cuma mengarahkan ke web yang mungkin di situ sekalian jadi e-commerce mereka ya dengan tujuan ya memang segmen aku itu ya yang nggak peduli harga seperti kata Vanessa tadi ya itu. Ya justru kalau ketika sebuah materi iklan itu menyantumkan harga itu sebenarnya dia ingin tidak membatasi target marketnya. Oke, baik. Nah di sini contohnya ya ini ada Puncak Kertajaya dan sebagainya. Nah ini untuk yang dia ini bagusnya adalah di sini misalnya dia tidak hanya mengeling ke
alamat web developer, kemudian ke alamat web apartemen tersebut ya. Di sini ada beberapa titipan-titipan juga, link-link titipan-titipan yang mengarah ke tulisan mereka yang lain. Ini ada tema apartemen nuansa hijau. Ini bisa digunakan teman-teman kalau misalnya mau. Nah, ini tulisan mereka juga sama, tapi lebih ke yang bernuansa hijau. Apa sih manfaat di green living ini? Nah, ini juga akhirnya ini adalah tema tulisan yang lain dengan bahasan lokasi apartemen yang berbeda. Pejaten Park di Jakarta ya, Samara Suites, nah Greenview Pondok Indah dan sebagainya. Gitu. Jadi ada titipan-titipan tulisan yang mengarah ke tulisan mereka. Kemudian ini Puncak Kertajaya, Grand Dharma Husada Legun, Apartemen Menara Rungkut dan sebagainya. Ini ada titipan lagi kayaknya nih, saya tadi nemu selain di ini ada, nah ini ada sewa apartemen. Nah, sewa apartemen. Nah, ini pasti akan lari ke tulisan mereka yang lain. Oh, ternyata lari ke iklan. Ini juga boleh teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau ngelingkan tulisan SEO ke e-commerce ya, itu bisa juga. Kalian tinggal buka e-commerce, copy linknya, misalnya katakanlah di sini. Ini ya contohnya misalnya rumah 123. Ini kalian klik aja gini, kalian copy link, kalian masukkan insert link di blog tulisan kalian nulis, kalian blog, kemudian klik kanan, insert link kayak gitu. Atau klik tanda link yang ada di blog itu, masukkan link dari e-commerce. Nah, itu bisa juga. Kemudian ini kayaknya tadi ada tulisan apa ya tadi, fully furnished. Nah, ini fully furnished. Nah, ini juga tema yang lain ya, tema yang lain. Tapi ini lebih ke iklan. Bisa juga. Nah, tadi Mas Irsyad, tadi kan ada store ya. Nah, store itu kamu klik halaman atasnya itu. Nah, itu kamu klik, kamu copy aja, kamu insert link di blogmu. Nah, itu langsung masuknya ke store-nya teman-teman. Nanti. Ya. Ini kan rumah 123 ini kan dia blog SEO blog sama e-commerce ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini juga ada ini tema lain ketulisannya mereka. Apartemen dijual di Jakarta Barat. Nah, ini juga ke e-commerce-nya 123, rumah123.com. Oke, ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Silahkan. Sudah jelas atau ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan, teman-teman. Oke, yang hadir ini tadi Karisa sama Zorif. Ada lagi yang belum saya absen? Teman-teman langsung lanjutkan ya, blognya ya. Jadi nanti teman-teman udah jago ini nanti kalau udah pernah bikin SEO blog. Konsepnya selalu seperti itu. Sebenarnya di sosmed pun juga konsepnya seperti itu. Cuma sayangnya kan kalau di sosmed itu terbatas ya. Maksudnya ketika kita ngelingkan ke sesuatu gitu, ke sebuah, misalnya kita bikin tulisan iklan, kemudian kita ngelingkan ke produk atau ke fasilitas yang kita tawarkan, fasilitas atau produk yang kita tawarkan itu juga harus mempunyai akun ya di sosmed, karena nggak bisa di link kan kalau nggak pakai ad kan ya. Sebentar, SSO-nya. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan tentang tugasnya? Sudah jelas?
Mungkin sudah cukup ya Oh dari ya, saya. oke, oke. Ya, minimal 2 tulisan ya. Kalau bisa lebih dari itu tidak apa-apa. Tidak masalah, lebih bagus lagi. Jadi exercise-nya teman-teman menulis banyak copywriting gitu ya. Sekarang minggu ke-6 ya, betul ya? Iya, Bu. Mm-mm. Vicky, KRS-mu kok belum disetujui DPA? Kenapa ya, Vicky ya? Vicky ada? Nggak ada. Vicky, KRS-nya kok belum disetujui DPA? Belum di ini, belum di Waduh, sampai. Teman-teman yang lain kemana ini, teman-teman? Vicky, oke. Vicky, KRS-nya di approve DPA ya. DPA-nya siapa, Vicky? Pak Hafid, Bu. Pak Hafid. Oh, kok belum di approve ya? Ya nanti saya konfirmasi Pak Hafid lagi, Bu. Iya, iya, di approve ya, Mas ya. Siap, Bu. Soalnya iya. Nanti kan kalau nggak salah sebelumnya udah ya. Terus kok tiba-tiba ini belum di approve. Sudah, Ibu. Sudah ya. Oke. Mhm. Oke, baik teman-teman. Mungkin sekian dulu ya. Teman-teman Maaf, bisa Bu. langsung ya. Eh, Apa ya? mau nampilin progres dari kelompok 2. Oh, boleh. Silakan, silakan. Oke, permisi, Bu. Iya. Kurang lebih seperti ini, Prof. Kami, Bu. Oh ya, oke. Ini eh, ini belum saya isi semua karena ada trouble tadi malam. Saya ini blog yang kami buat buat kelompok KWU manajemen, Bu. Itu, Bu. Kelompok KWU manajemen. Iya, jadi Oh, ada pesanan blog juga dari teman-teman sebelah gitu, Bu. oh gitu. Wah, keren Ya, banget. nanti pakai kayak gini kurang lebihnya, Bu. Untuk Hmm. anu blog kami. Oh iya. Ini kalian ini berarti apa bikin sendiri? Nggak pakai platform blog. Pakai apa ini, teman-teman? Pakai Bootstrap. Pakai Bootstrap. Iya, HTML. Oh, HTML. Oke, wah keren banget. Udah bisa bikin kayak gini. Sip. Ya. Nah, ini tambah lagi ya fiturnya ya. Tambah fitur blog ya di situ ya. Kan ini memang lebih ke website komersial ya kalau ini ya. Jangan lupa ada fitur ini blognya di sini. Benar ya. Jadi di Oh iya, sini. Ya. Nanti tambah fitur blog di situ. Nah, di blog itu teman-teman nggak apa-apa kalau misalnya memang blognya mau di dalam website komersial boleh.
mau yang seperti tadi, blog aja itu juga boleh, ya. Tapi jangan lupa untuk yang blog di sini ya, fitur blog. Nah, di situ nanti teman-teman menuliskan, ulasan gitu ya, ulasan kayak gitu. Mau namanya blog boleh, news boleh, mungkin yang lebih catchy gitu ya, lebih menarik visitor boleh. Kalian tulis news kayak gitu di fitur, mungkin setelah sebelum produk di sini ya, bisa news atau blog kayak gitu. Nah, disitulah tempat kalian menulis copywriting-nya. Nanti kalian bisa bikin ulasan, habis itu bisa nge-link. Kalau misalnya katakanlah ini Japanese food sandwich kan by Sando, misalnya kalau kalian ada yang suka spicy, kalian pakai kalian blog tulisan spicy-nya, kalian insert link, kemudian hubungkan sama store. Nah, dihubungkan sama store. Itu yang memang menjual produk spicy misalnya katakanlah. Atau mungkin bagi kalian yang suka rasa sweet, nah sweetnya kalian blog, kemudian kalian insert link ke store-nya teman-teman. Kayak gitu. Ya. Oh, ini memang udah jadi web commerce sih ini kalau ini ya. Nah, seperti itu. Iya, Bu. Ini apa namanya? Ini boleh misalnya mau bakso bujangan ini sebagai web commerce-nya, kemudian di dalam ini ada ulasan-ulasan bakso yang mengarah ke store kalian boleh. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Bakso bujangan ini masih rame ya? Iya, Bu. Kenapa? Bakso bujangan ini masih rame ya? Oh iya, Bu, masih rame. Kemarin baru Oh, buka cabang outlet baru juga. oh, ini di mana lokasinya? Saya cuma pernah dengar aja. Ada di Surabaya, Jakarta, banyak, Bu, outletnya. Di Oke. Ya, bisa juga kayak gini. Boleh scroll ke bawah, Masnya ya. Ini nanti pakai bahasa Indonesia aja ya. Kalau mau ini, Oh iya, kalau pakai Bootstrap bisa 2 bahasa nggak? bisa, Ibu. Bisa. Bisa. Bahasanya Oh, nanti di setting 2 bahasa. oh, sip, bisa. Oke, terus karena ini web commerce, berarti sekalian nanti di sini juga bisa sih, di store bisa juga maksimalkan ininya ya, apa namanya, interface webnya itu untuk bukan hanya misalnya ke ulasan produk gitu ya, ke ulasan produk. Jadi misalnya gini, kalian bisa masukkan menu gitu ya, menu news, cuplikan aja di halaman depannya ini. Bisa juga ya. Terus kalau misalnya ada special diskon dan sebagainya itu juga bisa dijadikan di sini. Tapi isian detailnya itu tetap ada di blog atau news itu. Jadi kayak semacam snippet aja, jadi ulasan sedikit gitu aja, singkat gitu aja. Di apa namanya headline-nya teman-teman. Jadi kalau nulis nulis blog, terus bagian headline-nya aja yang muncul di sini. Kemudian nanti bisa diklik, kemudian detailnya nanti bisa teman-teman lihat di tulisan blognya. Kayak gitu. Oke. Itu Oke, teman, Ibu. Baik. ya kalau teman manajemen produknya yang tadi itu, yang Japan dessert itu. Ya, ini produknya kan by Sandu, Ibu. Punyanya manajemen C. Jadi Oh iya ya. sudah jalan bisnisnya, cuman webnya belum jadi, masih 50%. Oke. Kalian dibayar kan? Iya, dibayar, Ibu. Oh dibayar, oke. Iya. Mau di hosting di mana rencananya? Anaknya minta domain.com, Ibu. Oh minta domain.com. Hostingnya?
Postingnya di itu di mana? masih masih cari-cari Bu. Hmm, Eh, masih cari yang murah, iya. soalnya Oke. terbatas Mm-mm. dananya. Kalau misalnya untuk iya, cari yang murah tapi juga sama yang ini ya, apa namanya? Aman. Aman. Itu penting. Iya, niaga Iya. hoster atau niaga hoster sih biasanya yang sering dipakai sama UKM-UKM tuh. Itu sih. Oke. Baik, terima kasih Bagas dan teman-teman. Dilanjutkan ya Iya. untuk membuat Ya, terima kasih tulisannya. juga ya. Ya. Ada lagi mungkin yang mau present? Oke, baik. Sudah cukup ya. Silahkan teman-teman untuk dilanjutkan menulisnya ya, menulisnya dengan ya Alvan mau ngomong? Ya, oke. Silakan dilanjutkan untuk melanjutkan tulisan ininya, blognya ya. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa lewat WA Group ya, teman-teman. Kalau bisa minggu depan sudah selesai, karena minggu depan nanti saya akan bahas tentang Google Analytics ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih ya.